Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil usaha kelompok kami, yaitu dimsum ayam @dimsum. Lalu, apa sih dimsum itu? Dimsum adalah makanan yang terbuat dari 90% daging ayam, sehingga dapat menciptakan rasa yang sangat lezat dan tekstur yang kenyal. Dimsum juga termasuk makanan yang praktis yang dapat mengganjal perut di saat kesibukan. Dimsum itu juga memiliki berbagai varian rasa yang sangat bervarian. Baik, saya di sini sebagai manajemen produksi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neila Al-Fatur Rahmah dengan NIM akhir 073. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai varian dimsum kami. Di sini kami mempunyai varian 3 dimsum, yaitu yang pertama varian original, yaitu terbuat dari campuran bahan berkualitas seperti daging ayam filet dan rempah-rempah. Dimsum ini memiliki cita rasa gurih yang cocok dinikmati dengan saus original kami. Yang kedua yaitu ada saus mentai. Dimsum yang dipadukan dengan saus mentai khas Jepang. Saus ini mengandung campuran mayones, minyak wijen, tobiko atau telur ikan, dan bubuk nori yang memberikan rasa creamy. Yang terakhir yaitu varian spicy mayo. Dimsum dengan saus creamy yang memiliki cita rasa pedas gurih. Kombinasi dari mayones, minyak wijen, saus pedas, dan bubuk cabai memberikan sensasi rasa yang menggugah selera. Yang selanjutnya yaitu manajemen produksi. Yang pertama ada perencanaan produksi. Sebelumnya kami sudah membandingkan warung untuk membeli bahan baku yang lebih murah namun tetap fresh. Kami memproduksi dimsum berdasarkan pesanan untuk memastikan kesegaran produk. Selain itu, kami juga menyediakan stok dimsum untuk dijual di outlet offline sehingga konsumen dapat membeli langsung tanpa menunggu. Yang kedua ada kualitas produk. Kami selalu menggunakan bahan baku segar untuk memastikan kualitas dan rasa yang terjaga. Takaran, bahan, dan resep yang sudah terukur selalu kami catat untuk menjaga konsistensi rasa di setiap varian dimsum. Yang ketiga, terdapat bahan utama yang digunakan. Yang pertama ada daging ayam filet, lalu kulit dimsum, wortel, telur, bawang putih, daun bawang, tepung terigu, tepung tapioka, es batu, saus tiram, penyedap rasa, minyak wijen, dan minyak sayur. Yang keempat, terdapat bahan pelengkap atau saus dari dimsum kami, yaitu yang pertama ada saus original dibuat dengan bahan yang pertama saus pedas dan yang kedua bubuk cabai. Lalu ada saus spicy mayo, yaitu dibuat menggunakan saus pedas, mayones, minyak wijen, dan bubuk cabai. Yang ketiga ada saus mentai, kami buat dengan bahan-bahan saus pedas, mayones, minyak wijen, tobiko, dan bubuk nori. Yang kelima alat yang digunakan, yang pertama ada chopper untuk menghaluskan ayam, yang kedua wajan untuk menumis bumbu, lalu tempat kukusan untuk mengukus dimsum yang sudah dicetak, kompor gas, baskom untuk tempat membuat adonan, lalu ada alat untuk torch, lalu ada parutan keju, sendok, masker dan sarung plastik untuk menjaga higienitas produk kami, lalu yang terakhir ada kuas untuk mengoleskan minyak ke kulit dimsum saat sebelum dikukus dan dikukus agar kulit dimsum tidak saling berdempetan satu sama lain. Baik, di sini saya sebagai manajemen produksi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Ida Pramesti dengan NIM 2022 008 074. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan dimsum ayam. Sebelumnya, untuk 1 kilo daging ayam dan setengah tepung tapioka serta seperempat tepung terigu dapat menghasilkan dimsum sejumlah 75 biji. Untuk langkah yang pertama, proses pembuatan dimsum, kami memisahkan dulu daging ayam dengan kulit dan tulangnya supaya mudah untuk dicopper. Kemudian chopper ayam dan es batu. Kemudian chopper bawang dan juga daun bawang, kemudian ditumis. Untuk membuat 75 biji, kami menggunakan bawang sebanyak 15 butir dan daun bawang 5 batang. Kemudian parut wortel, kami menggunakan 2 buah wortel berukuran besar. Kemudian masukkan daging yang sudah digiling beserta tumisan bawang, lalu masukkan putih telur 2 butir, tepung tapioka dan terigu serta penyedap rasa, saori dan minyak wijen. Untuk membuat dimsum, kami menggunakan adonan tepung tapioka dan terigu 2:1. Kemudian aduk hingga rata dan cek rasanya kalau sudah sesuai, kemudian dicetak. Selanjutnya, siapkan kulit dimsum yang sudah diolesi minyak sayur. Lalu cetak adonan ayam tersebut berbentuk seperti dimsum. Tujuan dari mengolesi minyak ini supaya kulit dimsum tetap lembut. Kemudian kukus dimsum dengan 2 tahap. Tahap pertama, kukus selama 5 menit saja.
Kemudian tahap kedua, dimsum diolesi minyak dan dikukus selama 10 menit. Angkat dan didinginkan, lalu dimasukkan ke dalam freezer untuk stok penyimpanan. Oke, selanjutnya yaitu proses pembuatan persausan. Jadi pada eat dimsum terdapat 3 saus, yaitu mentai, spicy mayo, dan saus ori. Yang pertama yaitu proses pembuatan saus mentai. Saus mentai dibuat dengan mencampurkan mayones, saus pedas, tobiko, minyak wijen, dan bubuk nori. Yang kedua adalah proses pembuatan saus spicy mayo. Saus spicy mayo dibuat dari campuran sederhana antara mayones, saus pedas, dan minyak wijen. Yang ketiga adalah proses pembuatan saus dimsum. Ori. Saus untuk dimsum original menggunakan bahan sederhana seperti saus pedas, bubuk cabai, bawang putih, cabai merah, bubuk cabai, dan minyak wijen, serta penyedap rasa. Baik, saya di sini sebagai manajemen SDM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Renaldi Dwiwayudi dengan NIM 2022-008-079. Semua anggota kelompok kami memiliki tanggung jawab masing-masing untuk membuat dimsum yang meliputi beberapa tugas berikut ini. Yang pertama, ada Naila sebagai manajemen produksi. Tugasnya yaitu yang pertama, membeli dan mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan dimsum. Lalu yang kedua, menyiapkan alat-alat yang digunakan. Lalu yang ketiga, memastikan ketersediaan bahan baku yang berkualitas. Yang kedua ada Nadia sebagai manajemen produksi. Yang pertama, membeli bahan-bahan dan menyiapkan alat yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, merencanakan proses produksi seperti jumlah dimsum yang akan dibuat. Lalu yang ketiga, mengelola proses produksi dari awal hingga akhir. Yang ketiga ada Anisyah sebagai manajemen pemasaran. Yang pertama, membuat ide konten di TikTok serta membantu mengupload video ataupun story di Instagram atau media sosial lainnya. Yang kedua, membuat desain poster sebagai media promosi. Lalu yang nomor tiga, melakukan promosi melalui media sosial dan secara offline. Selanjutnya, saya sendiri, Renaldi, sebagai manajemen sumber daya manusia. Tugas saya itu memastikan dan mengkoordinasi semua itu dapat bekerja sesuai dengan pembagian tugasnya masing-masing. Lalu yang kedua, memberikan bonus berdasarkan kinerja kelompok kami. Lalu yang ketiga, menanggapi keluhan dari karyawan atau kelompok kami. Lalu yang kelima ada Bintang sebagai manajemen keuangan. Tugasnya itu yang pertama membuat laporan keuangan, pendapatan dan pengeluaran. Lalu yang kedua mengelola dan mengurangi biaya operasional jika diperlukan agar dapat meminimalkan biaya. Yang ketiga membuat rencana anggaran untuk produksi berikutnya. Baik, saya sebagai manajer keuangan dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Bintang Ramadan dengan NIM 203. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan dari kelompok kami. Untuk modal awal, kelompok kami mengeluarkan sebesar 250.000. Untuk open PO pertama, biaya bahan baku yang kita keluarkan sebesar 110.000. Untuk biaya peralatan, kelompok kami mengeluarkan sebesar 80.000. Untuk pendapatan pada open PO pertama, kita mendapatkan sebesar 320.000. Jadi untuk laba bersih pada open PO pertama, kita mendapatkan 130.000. Untuk open PO kedua, biaya bahan baku yang kita keluarkan sebesar 70.000. Sedangkan untuk pendapatan pada open PO kedua, kita mendapatkan 300.000. Laba bersih pada open PO kedua, kita mencapai 230.000. Untuk open PO ketiga, biaya bahan baku yang kita keluarkan sebesar 90.000. Untuk pendapatan yang kita hasilkan pada open PO ketiga cenderung lebih besar dari sebelumnya, yaitu 420.000. Sehingga laba bersihnya kita mendapatkan 330.000.
Untuk open PO keempat, biaya bahan baku yang kita keluarkan 70.000, sedangkan pendapatan pada open PO keempat kita mendapatkan 340.000. Sehingga laba bersih yang kita dapatkan pada open PO keempat itu mencapai 270. Selanjutnya laporan penjualan. Dimsum original dengan harga 9.000 terjual sebesar 42 box. Dimsum mentai dengan harga 12.000 terjual sebesar 56 box. Untuk dimsum spicy mayo dengan harga 11.000 terjual 30 box. Jadi jumlah keseluruhan yang kita peroleh dari open PO 1 hingga open PO 4 sebesar 1.380.000. Untuk laporan laba rugi, pendapatan yang kita peroleh dari open 1 hingga open PO keempat itu 1.380.000. Biaya operasional yang kita lakukan yaitu biaya peralatan sebesar 80.000, biaya bahan baku 340.000, biaya packing 90.000. Jadi total laba bersih yang kita dapatkan selama kita berjualan produk kita dari open PO 1 hingga open PO keempat yaitu 870.000. Baik, saya di sini sebagai manajemen pemasaran. Perkenalkan, nama saya Anisha Harjo dengan NIM 2022-008-075. Nah, di sini terkait manajemen pemasaran. Jadi kami ini menjual produk dimsum melalui dua metode, yaitu online dan offline. Untuk pemasaran online, kami menawarkan produk kami melalui status WhatsApp, Instagram, dan juga membagikan konten di TikTok. Strategi pemasaran yang kita lakukan untuk pemasaran online adalah sistem COD. Jadi untuk WhatsApp sendiri kami melakukan atau membuat status atau story WhatsApp dan menyebarkan poster jualan kami. Lalu untuk Instagram, kami membuat feed IG yang menarik serta memberikan informasi lengkap terkait produk dimsum kami, seperti harga dimsum, kemudian alamat, lalu nomor telepon. Kemudian untuk TikTok, kami itu membuat konten terkait produk dimsum kami agar dapat menjangkau pelanggan yang lebih luas. Lalu yang kedua yaitu pemasaran offline. Kami juga menawarkan produk dimsum melalui offline. Tempatnya itu ada di Jalan Berbah Prambanan, tepatnya di depan Tugu Bhinneka Tunggal Ika. Lalu untuk sasaran produk kami yaitu masyarakat umum, pecinta makanan sehat dan praktis tentunya. Kemudian layanan pelanggan, kami ini menerima semua masukan dan kritikan dari konsumen melalui akun WhatsApp, Instagram, dan Itulah presentasi mengenai usaha kelompok kami, yaitu dimsum ayam Eid Dimsum. Bila ada salah dalam pemberian penjelasan atau materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.